Ya, Shalom Bapak Ibu, Saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Persekutuan Berea. Dan ini adalah Persekutuan Berea di awal tahun ini. Persekutuan yang pertama di tahun ini. Bapak Ibu, Saudara, sebentar lagi kita akan bersama-sama bersekutu. Mari kita siapkan hati kita. Di dalam persekutuan ini kita akan memuji Tuhan. Kemudian kita akan merenungkan firman Tuhan. Di dalam perenungan firman Tuhan kita akan ada pendalaman Alkitab, eksposisi kitab Amsal. Kemudian kita akan sama-sama berdoa syafaat. Baik, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai persekutuan, saya mengajak mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, terpujilah namamu, segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur, Tuhan memperkenan kami semua boleh bersekutu malam hari ini melalui media online. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami yang mengikuti persekutuan ini. Kami boleh semakin mengenal Tuhan, kami boleh semakin mengasihi Tuhan, sehingga kami bisa mengasihi sesama kami. Sungguh kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memulai persekutuan, kiranya Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita memuji Tuhan. Mari kita pujikan sebuah pujian, Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi katakan, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Mari katakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, berdaulat. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita menyiapkan hati kita merenungkan firman Tuhan. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, terpujilah namamu. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Tuhan memperkenan kami boleh bersekutu malam hari ini. Terlebih Tuhan memperkenan kami untuk bersama-sama boleh merenungkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan melalui Amsal ini, Tuhan kiranya Tuhan membawa kami untuk semakin mengerti hikmat dan bijaksana yang Tuhan inginkan supaya kami boleh ada hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan, supaya kami boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kiranya Tuhan membawa kami untuk boleh semakin mengenal Tuhan melalui perenungan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab di dalam Amsal. Kita sama-sama buka di Amsal 1 ayat 1 sampai 6 sampai 7. Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara bisa menyimak masing-masing di dalam Alkitab. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal berisi tentang kebijaksanaan dalam kehidupan, pengamatan yang mendalam tentang apa saja yang menguntungkan bagi manusia. Sebuah usaha untuk membawa manusia supaya tidak salah jalan, sangat cocok sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan. Sangat relevan dengan kehidupan manusia dan sangat mudah untuk dimengerti, sangat membumi. Sebuah usaha untuk membawa manusia menjadi bijak dan saleh. Saleh dalam pengertian bukan sekedar taat dalam menjalankan ketentuan-ketentuan agama, namun saleh dalam arti hidup di hadapan Allah. Kitab ini unik, tidak bernuansa rohani, namun tidak bisa digolongkan sebagai kumpulan hikmat bernuansa sekuler, sebab penulis selalu menghubungkan kebijaksanaan dengan Tuhan sang pemilik kehidupan. Ada takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di bagian lain ada ditulis karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sementara di bagian lain dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan banyak lagi di bagian lain di mana penulis menghubungkan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada di dalam Amsal di hadapan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Penulis menggambarkan sebuah kesalehan hidup di dalam kehidupan sehari-hari dan diperhadapkan dengan Tuhan. Nas yang akan kita renungkan berbicara tentang pentingnya hikmat yang dilandaskan takut akan Tuhan bagi manusia. Bagaimana kemungkinan manusia memperoleh hikmat yang demikian, hikmat yang didapat bukan berasal dari pengalaman hidup semata. Hikmat yang bukan didapat dari pengamatan mendalam berdasarkan daya nalar manusia. Hikmat yang bukan sekedar usaha membawa manusia untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri. Namun hikmat yang sejati, yang timbul dari pengenalan manusia akan penciptanya. Oleh sebab itu, nas ini bukan hanya ditulis bagi orang yang tak berpengalaman dan orang muda. Tadi kita baca di dalam nas itu, setidaknya ada empat orang ditujukan di mana Amsal ini ditulis. Bukan hanya bagi orang tak berpengalaman, bukan hanya bagi orang muda, namun juga ditulis bagi orang bijak dan orang yang berpengertian. Bapak, Ibu, Saudara, setidaknya dari nas ini kita bisa belajar dua kebenaran yang harus diketahui agar kita memahami pentingnya hikmat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa hidup selaras dengan kehendak Allah. Dua kebenaran, Bapak, Ibu, Saudara. Kebenaran yang pertama adalah manusia membutuhkan hikmat. Seorang raja Israel yang termasyhur dengan hikmat dan kekayaannya, Salomo, memilih hikmat ketika Salomo bertemu dengan Allah di dalam mimpinya. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang kau kehendaki kuberikan kepadamu. Maka kata Salomo, maka berikanlah hambamu ini hati yang paham dalam menimbang perkara, dalam menjadi hakim atas umatmu, dan dapat membedakan antara yang baik dan jahat. Sebab siapakah yang sanggup menjadi hakim atas umatmu yang besar ini? Bapak, Ibu, Saudara, sebagai seorang raja Israel, Salomo sangat mengerti bahwa dirinya memerlukan hikmat dari Allah untuk memerintah bangsa pilihan Allah, umat yang besar. Bangsa Israel punya rekam jejak sebagai bangsa yang sulit untuk dipimpin, mulai dari kepemimpinan Musa, di mana bangsa ini dipimpin langsung oleh Allah, sampai kepada ketika bangsa ini meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Selalu ada masa, selalu ada waktu di mana bangsa ini memberontak kepada Allah. Bagi bangsa Israel yang adalah umat Allah, bangsa Israel yang mempunyai pengalaman di dalam perjalanan kehidupannya bersama Allah, pemberontakan terhadap Allah berarti adalah kutukan atau hukuman bagi bangsa ini. Perjalanan kehidupan bangsa Israel dari masa ke masa diwarnai dengan berkat Allah ketika bangsa ini taat kepada Allah, dan hukuman atau kutuk ketika bangsa ini memberontak kepada Allah. Dan Salomo harus memimpin sebuah bangsa, umat pilihan Allah yang sulit untuk dipimpin. Salah memimpin bangsa ini, membawa bangsa ini memberontak kepada Allah, berarti sama saja dengan membawa nasib buruk bagi bangsa ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Salomo memperoleh hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Bahkan di masa kepemimpinan Salomo, bangsa Israel mengalami damai sejahtera. Di masa pemerintahan Salomo, bait suci kembali dibangun. Ini menggambarkan bangsa Israel yang menyembah Allah, yang mempunyai hubungan yang baik terhadap Allah. Konsekuensinya apa, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan? Konsekuensinya jika bangsa Israel taat, bangsa Israel menyembah Allah, berkat bagi bangsa ini. Dengan kondisi bangsa Israel yang seperti ini, maka Allah memberkati bangsa Israel. Israel damai sejahtera di bawah pemerintahan Salomo. Apa yang terjadi pada kehidupan Salomo selama memimpin Israel menggambarkan betapa berharganya hikmat dan bijaksana bagi Salomo.
Dengan menyadari kebutuhannya akan hikmat bijaksana dari Allah, Salomo mendapatkan hikmat, kekayaan, dan kemuliaan. Dengan menyadari kebutuhannya akan hikmat, umat Israel yang dipimpin oleh Salomo mendapat berkat dari Allah. Jadi akibatnya besar, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika Salomo menyadari bahwa dirinya membutuhkan hikmat dan dia meminta hikmat, maka itu mendatangkan suatu keuntungan yang besar bagi bangsa yang dipimpin oleh Salomo. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebutuhan akan hikmat tidak hanya berlaku bagi seorang pemimpin seperti Salomo. Setiap manusia memerlukan hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Dalam nas yang kita renungkan bersama tadi, ditulis untuk memberikan kecerdasan kepada orang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Bukan hanya mereka yang tak berpengalaman, bukan hanya mereka orang-orang muda, bahkan mereka yang sudah dianggap bijak, yang memiliki pengetahuan yang banyak, Amsal katakan memerlukan hikmat dan didikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kita pernah mendengar ada orang-orang pintar yang menjabat di pemerintahan, menggunakan kepintarannya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, sehingga dia melakukan tindakan korupsi misalnya. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dia yang berpendidikan menggunakan kepintarannya untuk menipu orang lain. Dia yang berpendidikan menggunakan kepintarannya untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bagi diri sendiri. Dan menutup mata jika perbuatannya ini merugikan orang lain. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun orang pintar, belum tentu mereka berhikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara di sisi lain, dia yang masih muda, merasa diri sudah pintar dengan kepintarannya, dan tidak memerlukan pendidikan. Sehingga kita mendengar ada anak-anak muda yang terjebak dengan berbagai tindak kejahatan, yang membuat masa depannya hilang. Ada orang-orang yang terjebak dengan berbagai permasalahan seperti terlilit hutang atau permasalahan keluarga. Orang-orang yang kurang berpengalaman di dalam hidup sehingga harus terjebak dalam suatu masalah. Dan hal ini disebabkan oleh karena ketidakmampuan membedakan antara yang baik dan jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal tidak hanya berbicara tentang hikmat dunia. Amsal tidak hanya berbicara tentang kebijaksanaan dunia. Banyak tokoh-tokoh dunia yang berbicara tentang hikmat. Para pioner di dunia filsafat, pendiri-pendiri gerakan agama mengumpulkan bijaksana-bijaksana yang mendalam tentang cara hidup yang baik, yang maksimal, yang membawa manusia untuk hidup berdamai dengan kehidupan ini. Namun, tidak ada seorang pun dari tokoh-tokoh bijak dunia ini yang melandaskan hikmat dan bijaksananya di atas takut akan Tuhan. Hikmat dunia hanyalah usaha atau pendekatan untuk membawa manusia mengenali relasinya dengan sesama manusia dan mengenali relasinya dengan dunia. Hikmat dunia tidak menyentuh yang melampaui dunia. Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Manusia membutuhkan hikmat. Namun, bisakah manusia menyadari kebutuhannya akan hikmat yang ilahi, hikmat yang utuh, hikmat yang melampaui kebijaksanaan dunia? Daud mengatakan Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia dan mendapati tidak ada seorang pun yang berakal budi dan mencari Allah. Itulah sebabnya Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham dan keturunannya. Allah memperkenalkan dirinya melalui perjalanan kehidupan bangsa Israel, melalui Allah sendiri
yang memperkenalkan dirinya kepada manusia, maka membuka kemungkinan untuk manusia menyadari kebutuhannya akan hikmat yang berasal dari Allah. Hikmat yang membawa manusia untuk menyadari posisinya tidak hanya terhadap dunia, namun terhadap Sang Penciptanya. Jadi disinilah perbedaannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hikmat-hikmat yang ilahi adalah hikmat yang menyentuh pengenalan akan Allah yang berasal dari Allah sendiri. Beda dengan hikmat dunia yang tidak bisa melampaui dunia itu sendiri. Maka dari itu saudara yang dikasihi Tuhan, ini membawa kita kepada kebenaran yang kedua. Kalau kebenaran yang pertama tadi, manusia membutuhkan hikmat, maka kebenaran yang kedua sebenarnya adalah Allah menghendaki manusia mempunyai hikmat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah menghendaki manusia mempunyai hikmat. Dalam nas yang kita renungkan bersama ditulis, hikmat dan didikan melingkupi menghargai kata-kata yang bermakna, pendidikan, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perjanjian lama, kebodohan biasanya dikaitkan dengan dosa atau ketidaktaatan kepada Allah. Oleh sebab itu, hikmat dan didikan di dalam Amsal berbicara tentang bagaimana manusia bersikap di hadapan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kitab Amsal berbicara bagaimana seharusnya umat Allah hidup di hadapan Allah. Bagaimana umat Allah menggunakan kehidupan yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, tidak ada dualisme di dalam kehidupan bangsa Israel. Di dalam perjanjian lama, bangsa Israel tidak membedakan antara kehidupan rohani yang berisi seremoni keagamaan dengan kehidupan sekuler. Kehidupan bangsa Israel adalah kehidupan utuh. Bagaimana berkehidupan sehari-hari di hadapan Allah. Sehingga ada berkat jika taat dan ada kutuk atau hukuman jika tidak taat terhadap Allah. Sebab itu pengajaran, pendidikan, kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam nas ini bukan sekedar untuk keuntungan diri sendiri, namun berbicara tentang sikap umat Allah di hadapan Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Ini uniknya Amsal, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Amsal sejalan dengan Yakobus. Kalau kita sebagai orang percaya di dalam perjanjian baru, kita mengenal Yakobus, di mana Yakobus memberikan gambaran bagaimana seharusnya orang percaya hidup di dalam keseharian. Orang percaya seharusnya tidak membedakan antara iman dan perbuatan. Orang percaya seharusnya tidak membedakan antara yang rohani dengan yang sekuler di dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya seharusnya tidak membedakan antara hari Minggu dan hari lainnya. Orang percaya seharusnya tidak membedakan antara di gereja maupun di tempat lain. Orang percaya hidup di dunia Allah. Mereka yang beriman kepada Yesus Kristus harus juga hidup sesuai dengan iman yang mereka imani. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang percaya diselamatkan untuk bersikap sesuai hikmat Allah. Bersikap sesuai dengan pengetahuan tentang Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, disinilah perbedaan hikmat ilahi dengan pengetahuan dunia. Orang percaya hidup untuk Allah, orang percaya hidup bagi Allah. Orang percaya hidup bagi Kristus. Orang percaya diselamatkan untuk memungkinkan dirinya hidup dengan sikap, perbuatan, pikiran yang mengerti akan Allah, taat, adil, benar, jujur sebagai orang yang telah diselamatkan. Orang percaya mempunyai kemungkinan untuk takut akan Tuhan. Dan ini adalah permulaan pengetahuan. Seperti Yusuf yang menyadari tanggung jawabnya kepada Allah. Sehingga ketika istri Potifar mengajaknya tidur, Yusuf mengatakan, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Atau seperti Daud yang tidak berani menjamah Saul, karena Daud melihat Saul adalah orang yang diurapi Tuhan. Seperti Ayub yang telah mengenal Tuhan secara langsung,
mencabut perkataannya dan menyesal karena membela diri di hadapan Tuhan Sang Maha Besar, Tuhan Sang Maha Benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka adalah contoh-contoh orang yang mengenal Allah, yang mengerti Allah. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mereka punya pengalaman bersama Allah. Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, sebab Tuhan memperkenalkan dirinya kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah seharusnya orang percaya diberikan kemungkinan oleh Allah untuk mengenalnya. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, maka orang percaya punya kemungkinan untuk mengenal Allah. Oleh sebab itu, orang percaya bisa mempunyai kemungkinan untuk takut akan Allah, takut akan Tuhan, dan mempunyai hikmat yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui keselamatan Allah menghendaki agar manusia mempunyai hikmat yang benar, sehingga setiap orang percaya dapat menjalani hidup sebaik-baiknya untuk tujuan Tuhan. Hikmat membuat orang percaya mengerti bahwa kita bukan hidup untuk sekedar menjalaninya untuk mencari kebahagiaan. Hikmat yang benar membuat kita mengerti bahwa kita hidup bukan sekedar untuk anak cucu kita mendatang. Kita bukan sekedar hidup untuk keamanan kita sendiri, namun ada tujuan yang lebih hakiki dari kehidupan yang kita jalani sebagai orang percaya, yaitu hidup untuk kemuliaan Allah. Maka Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, setidaknya kita mengerti dua kebenaran dari nas yang kita renungkan bersama kali ini, yaitu semua orang membutuhkan hikmat. Kebenaran yang kedua, dan Allah menghendaki manusia memperoleh hikmat melalui keselamatan. Melalui keselamatan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia. Mari sebagai orang percaya kita menyadari bahwa kita membutuhkan hikmat dari Allah untuk menjalani kehidupan ini. Hidup orang percaya tidak terbagi menjadi dua, saudara. Jadi kita tidak bisa membagi hidup kita. Pekerjaan kita adalah pekerjaan sekuler atau pekerjaan rohani. Kehidupan kita ini lebih condong ke arah sekuler atau rohani. Orang percaya tidak melakukan itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita hidup di dalam dunia Allah. Semua yang kita lakukan sebagai orang percaya adalah untuk kemuliaan Allah. Semua pekerjaan, segala aspek di dalam kehidupan kita, keluarga kita, apapun yang kita lakukan, pelayanan kita, baik pelayanan di sosial, pelayanan di dunia rohani, semuanya untuk kemuliaan Allah. Hidup orang percaya tidak terbagi menjadi dua. Kehidupan orang percaya sepenuhnya di mana saja, kapan saja, termasuk di dalam bidang dan segala aspek dalam kehidupan ini adalah kehidupan untuk kemuliaan Kristus. Allah menghendaki kita, orang percaya, mengenalnya, sehingga memungkinkan kita untuk takut kepada Allah dan hidup sesuai pengenalan kita dan apa yang kita imani kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat dari Allah adalah hikmat di mana kita hidup di hadapan Allah. Bagaimana kita hidup di hadapan Allah, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertindak, mempunyai perbuatan, semuanya di hadapan Allah dan untuk kemuliaan Allah. Seperti yang tertulis di dalam Galatia 2 ayat 20 sebagai penutup. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kiranya perenungan firman pada malam hari ini bisa menjadi berkat bagi kita semua dan membawa kita boleh semakin mengenal Allah
dan hidup selaras dengan kehendak Allah. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, sungguh kami bersyukur pada malam hari ini kami merenungkan firman-Mu, bagaimana kami belajar dari Amsal, hikmat yang daripadamu, takut akan Engkau itu yang terutama Tuhan. Kemudian kami boleh hidup sebagaimana kami seharusnya hidup di hadapan Tuhan sebagai orang percaya. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus menuntun langkah kami, membawa kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin menyadari cinta kasih-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Beri kami kekuatan, beri kami hati yang rindu untuk melakukan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Saya mau mengajak kita untuk berdoa syafaat. Untuk doa syafaat yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara ini. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera selalu pada bangsa Indonesia. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan menempatkan kami di negara ini, negara Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, sebagai seorang berwarga negaraan Indonesia. Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera kepada bangsa negara kami, menolong bangsa negara kami, memberikan stabilitas dalam ekonomi, sosial, budaya, dan berbagai macam bidang. Kiranya Tuhan menolong ya Bapa. Berkati pemerintah, berkati setiap mereka yang terlibat di dalam pemerintahan, di dalam usaha mensejahterakan bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, juga kiranya Tuhan menolong di dalam masa-masa ini, di mana pemerintah juga akan ada program untuk vaksinasi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada setiap mereka yang ambil bagian dalam kepengurusan program ini ya Bapak. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk doa syafaat yang kedua, saya mengajak mari kita berdoa untuk gereja ini. Mari kita berdoa untuk para majelis, juga para pengurus dan para aktivis, juga jemaat di gereja ini. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan membangkitkan orang-orang yang mau terlibat di dalam kemajelisan, baik hamba Tuhan di tempat ini, para diaken. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana. Bapak, kami juga bersyukur untuk orang-orang yang mau terlibat di dalam kepengurusan di setiap komisi di gereja-Mu ini. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat bijaksana di dalam tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Bapak, kami juga bersyukur untuk para aktivis. Ada para aktivis yang mau terlibat di dalam berbagai macam kegiatan di gereja-Mu ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, hati yang selalu rindu untuk melayani Tuhan. Kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu, kami semua. Bapa mengumpulkan kami di dalam komunitas orang percaya di gereja-Mu ini. Bapa, kiranya Tuhan menolong kami dalam setiap pergumulan kami, membawa kami terus dalam iman pertumbuhan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, untuk doa syafaat yang terakhir, mari kita berdoa untuk persekutuan Berea. Kiranya Tuhan memakai persekutuan ini terus untuk membawa setiap anggota persekutuan ini atau yang ikut persekutuan ini semakin mengenal Tuhan melalui persekutuan ini. Mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, sungguh kami bersyukur ada persekutuan Berea, dan kami bersyukur ada pengurusnya. Kami bersyukur persekutuan ini tetap berjalan walaupun melalui media online.
Kami memohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong melalui persekutuan ini. Kami boleh, komunitas kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kiranya Tuhan membawa kami semua yang mengikuti persekutuan ini terus dibawa untuk semakin mengenal Tuhan melalui persekutuan ini. Terima kasih Bapak, berkati pengurus di persekutuan ini terus melakukan tugas tanggung jawabnya untuk bisa berjalannya persekutuan ini setiap minggunya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Bapa, kiranya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, demikian rangkaian persekutuan Berea pada malam hari ini. Saya berharap melalui persekutuan ini kita boleh sama-sama saling membangun, terus dikuatkan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita tutup persekutuan ini di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kami boleh mengikuti persekutuan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami melalui persekutuan ini ya Tuhan. Kami boleh belajar, kami juga boleh memuji Tuhan, dan itu semua boleh membawa kami untuk semakin mengenal Tuhan. Dan selepas dari persekutuan ini kami hidup semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan terus menuntun langkah kami, ingat akan Tuhan selalu. Dan Tuhan memberkati kami terus rindu untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Bapak Ibu, demikian persekutuan kita. Sampai berjumpa lagi di persekutuan Berea. Tuhan Yesus memberkati.